Teman-teman semua, Anda yang saat ini sedang duduk di bangku kelas 3 SMA, SMK, atau MA, mungkin sedang berada di persimpangan jalan antara memilih mau kuliah, ataukah bekerja, ataukah mungkin menikah. Timbang lagi, pikirkan lagi ketika Anda memutuskan untuk tidak kuliah. Ada beragam argumentasi atau barangkali alasan mengapa seorang alumni SMA, SMK atau MA memutuskan untuk tidak kuliah lagi. Biasanya begini, yang sering saya jumpai itu kira-kira mereka, orang tuanya dianggap tidak punya cukup biaya untuk nanti ngongkosi kuliah. Atau ada beberapa yang saya temukan case-nya, misalnya karena mereka mungkin merasa khawatir kalau harus putus di tengah jalan, walaupun sekarang mungkin kondisinya masih memungkinkan untuk kuliah. Ada juga yang kekhawatiran terbesarnya itu sebenarnya bukan dari anaknya, tapi dari orang tuanya. Nah, saya hanya ingin mengajak teman-teman berandai-andai saja. Kalau teman-teman kemudian memutuskan untuk tidak melanjutkan kuliah, atau artinya pilihannya adalah langsung bekerja kalau ada kesempatan, atau membantu orang tua bekerja serabutan yang sifatnya informal. Misalnya kalau kita di Bangka Belitung, mungkin teman-teman ya lebih baik BTI, berkebun, membantu orang tua, atau sebagainya. Tapi satu hal bahwa teman-teman kalau seandainya memutuskan untuk berhenti studi, itu artinya teman-teman sudah memotong sebuah jembatan, karena teman-teman masuk ke dalam sebuah fase yang mungkin akan ke depan menjadi catatan penting. Saya mengambil contoh begini, kalau teman-teman memutuskan langsung bekerja, maka Anda akan mungkin langsung mendapatkan penghasilan, tetapi Anda mungkin akan sulit untuk kemudian masuk ke dalam strata pekerjaan yang lebih tinggi. Katakanlah mungkin akan selalu berada di level pekerjaan akar rumput, di grassroots, dan mungkin untuk naik menjadi level menengah ke atas itu menjadi sulit dari sisi karir pekerjaan, karena taman SMA atau sederajat itu mungkin tidak cukup lagi untuk kemudian Anda mengembangkan karir, kecuali kalau nanti Anda memutuskan untuk sambil kuliah dan bekerja. Lalu, kalau Anda memutuskan untuk katakanlah bekerja di sektor informal di luar sana, yang selama ini ditekuni oleh masyarakat kita di kampung-kampung misalnya, maka teman-teman berarti sudah siap masuk ke dunia yang baru. Satu, tidak lagi menyandang status sebagai seorang pelajar, dan kemudian pasti nanti akan dibebani dengan psikologi di tengah-tengah masyarakat. Misalnya, teman-teman mulai harus menuntut untuk mencari pasangan, memiliki anak, dan tentu berbagai tanggung jawab sosial kemasyarakatan lain yang biasanya sudah harus diemban oleh Anda yang sudah memutuskan untuk berhenti studi. Nah, teman-teman yang saat ini merasa misalnya bahwa tidak punya cukup biaya untuk kuliah, bisa dari orang tua, pembicaraan tersebut bisa juga karena memang Anda melihat kondisi real keuangan orang tua. Nah, teman-teman sebenarnya ada opsi alternatif. Misalnya teman-teman bisa mendaftar dalam formasi KIP Kuliah. KIP Kuliah ini diluncurkan oleh pemerintah untuk membantu mereka yang berprestasi tetapi kategori kurang mampu. Nah, mereka bisa mendaftar melalui jalur KIP Kuliah. Tentu ada mekanismenya. Daftar di akunnya, lalu kemudian mendaftar di jalur SBMPTN atau di jalur mandiri yang kemudian teman-teman bisa terdaftar sebagai peserta KIP Kuliah, sehingga ketika dinyatakan lulus Anda termasuk dalam peserta yang akan diseleksi untuk mendapatkan KIP Kuliah. Jika nanti ternyata pada saat mendaftar dan kemudian ikut kuliah dan dinyatakan tidak lulus, maka teman-teman dimungkinkan untuk mendapatkan UKT yang rendah, UKT 1 atau UKT 2. UKT 1 itu 500.000, UKT 2 1 juta misalnya. Atau ada beberapa alternatif, misalnya teman-teman sekalian, seringkali kita tidak melanjutkan kuliah karena orang tua kita tidak memberikan cukup support moral untuk kita kuliah.
biasanya itu berangkat dari ketidakyakinan kita sendiri yang teramati oleh orang tua. Jadi seringkali ditanya misalnya, "Nak, pengen kuliah atau enggak?" Pasti jawabannya, "Ya terserah mak lah, terserah ayah lah. Kalau memang ada duit saya kuliah, kalau memang tidak ya saya ikut saja." Nah, ini jawaban-jawaban klise yang sering menjadi salah satu alasan mengapa orang tua menyatakan udah anaknya nggak usah kuliah. Kenapa? Karena orang tua tidak melihat energi yang cukup dari anaknya untuk terus melanjutkan kuliah. Nah, karena itu saya selalu mengajak teman-teman, orang tua kita itu pasti menginginkan yang terbaik pada kita. Karena itu langkah pertama adalah Anda harus memantapkan diri dulu dan nyatakan pada orang tua, temui ibunya, temui bapaknya, katakan, "Mak, Pak, saya mau kuliah." Dengan mengatakan itu, orang tua kita insya Allah akan berpikir bagaimana strateginya lingkungan keluarga ini untuk menyiapkan pendanaan untuk anaknya. Tapi kalau belum teman-teman sudah menunjukkan hasrat yang tidak cukup kuat, saya yakin dan percaya orang tua juga tidak akan terlalu all out untuk menyiapkan skenario-skenario tertentu. Seringkali orang tua misalnya sebenarnya punya kapasitas keuangan yang cukup baik lah. Atau sering saya temui misalnya di kampung-kampung, ya kalau dia kuliah intinya kami harus berusaha dengan keras. Nah, jawaban itu kan yang kita tunggu sebetulnya. Jadi orang tua kita sebetulnya pengen, atau mungkin orang tua kita itu sebenarnya bisa melakukan upaya yang lebih ekstra lagi dalam bekerja, mencari penghasilan untuk membiayai kita kuliah kalau memang ada will yang kuat kelihatan di kita. Nah, teman-teman sekalian, poin yang ingin saya sampaikan adalah jangan ragu, segera putuskan untuk kuliah. Skenario Anda mau mendaftar di beasiswa, atau skenario nanti mungkin bekerja sambil kuliah, atau skenario nanti tetap mengandalkan dukungan dari orang tua. Saya kira itu adalah beberapa opsi yang tersedia. Tetapi memutuskan kuliah, teman-teman sekalian, yang ingin saya katakan bahwa kalau Anda ingin menyelamatkan masa depan Anda ingin memastikan bahwa Anda bisa bertransformasi, naik kelas, maka yakinkanlah diri Anda untuk melanjutkan kuliah. Kuliah tentu tidak identik dengan cari pekerjaan, tetapi dengan kuliah Anda bisa matang, membangun jejaring, membangun networking, dan dengannya kemudian Anda menjadi mudah dapat pekerjaan. Karena itu teman-teman sekalian, bagi Anda yang masih ragu apakah akan kuliah, bekerja, atau menikah, maka mantapkan hati bahwa Anda harus kuliah. Di Bangka Belitung begitu banyak pilihan teman-teman untuk menempuh pendidikan. Tidak hanya di Universitas Bangka Belitung, tapi ada beberapa kampus negeri yang lain, kampus swasta, semua memberikan kesempatan sepanjang teman-teman semua punya keinginan yang kuat. Saya bertemu dengan beberapa mahasiswa yang saya ajar di kelas dan saya ajak diskusi. Beberapa di antaranya adalah anak yang memang kategori sebetulnya kurang mampu, tapi tidak mendapatkan beasiswa. Dia mensiasatinya dengan bekerja di Sabtu Minggu. Ingat, kuliah itu tidak full time dalam 5 hari kerja dari pagi sampai sore. Di sela-selanya teman-teman bisa bekerja menghasilkan sesuatu barangkali yang bisa menjadi modal Anda untuk seminggu berikutnya. Satu hal lagi yang sering dipahami keliru oleh mahasiswa, bahwa oleh teman-teman, maksud saya oleh teman-teman di luar sana yang akan kuliah, 1 tahun itu sebetulnya efektifnya itu hanya 6 bulan. 3 bulan itu 1 semester, 16 kali pertemuan. Lalu di semester berikutnya juga ada 16 kali pertemuan. Artinya di setelah bulan-bulan tersebut teman-teman punya kesempatan untuk terus bekerja. Pun sudah kuliah, misalnya harus membayar, lalu kemudian teman-teman kesulitan, bisa mekanisme penundaan, bisa mekanisme pengangsuran sepanjang kita bisa berkomunikasi dengan pengelola program studi dan pengelola kampus. Teman-teman sekalian, yakin dan percayalah bahwa dengan pendidikan yang lebih tinggi, Anda akan bisa mengangkat derajat orang tua menjadi lebih tinggi dari yang sekarang ini. Banyak teman-teman yang orang tuanya tidak sarjana, tapi kemudian punya keinginan yang kuat, lalu kemudian bisa jadi sarjana, bisa master, bahkan bisa doktor. Banyak orang tua yang tidak membayangkan anaknya bisa pakai toga, lalu kemudian bisa pakai toga. Saya kira teman-teman sekalian, kalau Anda ingin mengangkat derajat orang tua, jalur pendidikan adalah jalur yang sangat terhormat. Tentu, tanamkan pada diri Anda bahwa saya akan membuat bangga kedua orang tua saya. Ingat teman-teman, bahwa ketika Anda membuat orang tua Anda bangga dengan menjadi seorang sarjana, itu adalah achievement yang luar biasa dari orang tua kita.
Karena salah satu indikator keberhasilan orang tua kita itu bisa mengantarkan kita menjadi seorang sarjana dan kemudian memberi tiket kita untuk bisa melangkah ke jenjang yang lebih luas lagi. Teman-teman sekalian, yuk segera putuskan untuk kuliah. Banyak kampus tersedia, banyak fasilitas yang memungkinkan kita untuk mengakses, dan sekali lagi bahwa kalau Anda punya keinginan, selalu ada jalan-jalan yang disediakan untuk kita. Berhenti untuk underestimate pada diri Anda sendiri. Berhenti untuk underestimate pada lingkungan keluarga Anda, pada orang tua Anda. Berhenti untuk mengatakan bahwa saya nggak punya duit, Pak. Keturunan kami memang bukan keturunan orang yang bersekolah tinggi, Pak. Berhenti mengatakan itu. Karena Anda bisa menciptakan sejarah baru itu mulai dari diri Anda sendiri. Teman-teman sekalian, siapkan skenario bahwa di ruang tengah keluarga Anda akan ada sebuah foto 10R yang isinya adalah Anda menggunakan toga didampingi oleh kedua orang tua Anda. Anda akan membuat mereka bangga. Terima kasih.